Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk masuk dalam kebaktian rumah tangga. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari awal kami bangun, bahkan dalam setiap aktivitas pekerjaan dan setiap usaha kami hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia selalu bersama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau merefleksikan setiap kehidupan kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya hikmat-Mu beserta dengan kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, inilah setiap kami yang haus dan rindu akan firman-Mu, siap untuk menerima dan melakukan kebenaran dari firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan,
Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita pada saat ini adalah tantangan dalam mengasihi. Kira-kira kalau judul kita saat ini dipertanyakan kepada diri kita, apa yang menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mengasihi? Tantangan itu bisa datang dari luar ataupun dari dalam diri kita. Tantangan itu pun juga berbagai macam. Tantangan itu pun salah satunya adalah ketakutan. Ketika kita mau mengasihi sesama, seringkali kita merasa takut. Takut apa? Takut menjadi berbeda, takut dijauhkan, takut disingkirkan, takut tidak lagi dianggap di dalam komunitas. Sehingga ketika kita mau mengasihi, terkadang menjadi tidak mudah bagi kita. Karena ada rasa takut berbeda dari yang lain. Lalu tantangan kedua yang sering kali kita alami ketika kita mau mengasihi sesama, yaitu karena kita merasa sakit hati, karena kita merasa kecewa, karena kita merasa terluka atas apa yang orang lain telah lakukan kepada kita. Sehingga kita menjadi terbatas dalam mengasihi. Tantangan-tantangan yang kita hadapi ternyata juga dihadapi oleh jemaat-jemaat di Roma, Mereka juga berada di bawah tekanan oleh orang-orang Roma itu sendiri. Mereka juga ditekan oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus. Mereka diperlakukan dengan tidak baik. Dan mereka pun tentu juga terluka, kecewa, sama seperti apa yang mungkin kita telah alami. Lalu dalam keadaan yang demikian, Paulus berpesan kepada kita semua untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentu hal ini tidak mudah bagi kita, tidak mudah juga bagi jemaat di Roma. Meskipun hal ini tidak mudah, tetapi ini adalah kegenapan dari hukum Taurat yang harus dikerjakan oleh kita. Mengingat renungan ini, saya juga kembali mengingat akan semiloka yang diadakan oleh Pasundan Durebang beberapa hari yang lalu. Saya diberikan banyak informasi melalui semiloka itu bahwa korban-korban tindak kekerasan itu banyak sekali. Dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Tidak berarti tidak ada laki-laki yang menjadi korban tindak kekerasan. Kebanyakan laki-laki yang menjadi tindak kekerasan, menjadi korban tindak kekerasan adalah anak laki-laki. Dan para korban hadir dengan berbagai kasus dengan warna-warni luka yang dimiliki. Ada luka yang kelihatan, ada juga luka yang tidak mudah untuk dilihat. Mereka yang menjadi korban seringkali semakin berada di posisi korban karena mereka kurang mendapatkan keadilan. Karena kasus-kasus yang mereka miliki bahkan seringkali tidak bisa diperkarakan di dalam hukum karena aturan atau undang-undang yang terbatas. Sehingga terkadang juga kasus-kasus mereka menjadi terbengkalai.
Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini, kejadian ataupun juga hal-hal yang dialami oleh para korban, tindak kekerasan juga, luka-luka yang kita miliki juga luka-luka jemaat di Roma, tentu tidak mudah untuk dipulihkan. Tidak mudah untuk menjawab pesan Paulus untuk bisa mengasihi sesama semua orang. Tapi ada hal yang bisa memampukan kita untuk bisa mengasihi. Seorang teolog, Niebuhr, mengatakan bahwa tindakan akhir dari kasih, bentuk akhir dari kasih adalah pengampunan. Pengampunan itu pun juga tentu tidak mudah untuk kita kerjakan dan lakukan. Dan oleh karena itu, pengampunan hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, kita sudah belajar untuk menerima dan memaafkan keadaan yang telah terjadi. Bukan proses yang mudah, bukan proses yang cepat. Setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Semua orang punya waktu yang berbeda-beda untuk bisa memaafkan, untuk bisa menerima keadaan atau situasi yang telah terjadi. Dan juga banyak orang yang akan membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa membantu mereka menerima ataupun memaafkan keadaan yang terjadi. Seperti para korban di shelter Pasundan Durebang, mereka perlu didampingi, mereka perlu dibimbing untuk bisa menerima keadaan yang telah terjadi. Mungkin pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita tidak bisa menghealing diri kita sendiri? Apakah kita tidak bisa menghealing diri kita sendiri tanpa meminta bimbingan ataupun tanpa meminta bantuan dari orang lain? Kebanyakan para korban seringkali tidak mudah mengungkapkan kisahnya, tidak mudah mengungkapkan ceritanya. Tetapi para korban biasanya survive karena mereka diperhadapkan dengan kasus orang lain, dengan luka orang lain yang dimana mereka berusaha untuk mengatasinya, berusaha untuk menyembuhkannya, dan dalam proses penyembuhan itu sesungguhnya korban sendiri juga berusaha untuk menghealing dirinya. Artinya ketika seseorang yang terluka berusaha menyembuhkan luka orang lain, orang tersebut juga sedang berusaha mengobati luka yang ada di dalam dirinya. Dan oleh karena itu pengampunan yang pertama dapat dilakukan ketika kita sudah berusaha untuk menghealing, memaafkan, menerima keadaan yang telah terjadi. Dan hal kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa memberikan pengampunan adalah memaafkan, menerima orang yang bersalah tanpa mengharapkan sesuatu. Seringkali ketika kita mau memaafkan, seringkali ketika kita mau mengampuni, kita punya harapan di dalam diri orang itu untuk misalnya orang itu meminta maaf lebih dulu kepada kita. Orang itu mewujudkan harapan-harapan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, ketika kita semakin berharap kepada orang itu untuk meminta maaf atau hal-hal lainnya, kita sesungguhnya semakin sulit untuk memaafkan. Kita semakin sulit untuk mengampuni. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-14, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Marilah kita lihat pribadi Yesus yang mau mengampuni kita tanpa kita meminta maaf, tanpa kita meminta ampun lebih dahulu. Tetapi pengampunan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Pengampunan yang Tuhan nyatakan tidak semata-mata begitu saja. Tapi ada pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa kita juga diajak untuk bisa mengampuni sesama seperti apa yang telah Yesus kerjakan.
Dan oleh karena itu pesan firman Tuhan saat ini kembali menegaskan kepada kita. Mengasihi, mengampuni, bukan proses yang mudah, bukan proses yang cepat. Ini rumit, ini sulit. Tapi ketika kita mau memberanikan diri berada di dalam proses mengampuni, berada di dalam proses mengasihi, sesungguhnya kasih Allah akan memampukan dan menolong kita. Mari kita mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita. Amin. Mari kita respon firman Tuhan saat ini dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 179 Kasih Paling Agung. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 148, Terima Kasih Ya Tuhanku.
Marilah kita bawa persembahan, pengharapan-pengharapan dan pergumulan-pergumulan kehidupan kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber rahmat dan kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Telah banyak berkat-Mu yang kami terima. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud syukur kami kepadamu. Berkenanlah Engkau memberkatinya agar persembahan ini dapat digunakan dengan baik dan bijaksana untuk ladang pelayanan-Mu. Syukur kami pun tak ada habisnya kami naikkan untuk kesehatan, umur panjang, dan orang-orang terkasih yang selalu hadir untuk mendampingi kami. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dari saat ini sampai seterusnya. Tak lupa Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa bagi jemaat-Mu, bagi diri kami semua yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang dalam kesulitan kiranya Engkau berikan jalan keluar, yang sedang berselisih kiranya Engkau mendamaikan, yang sedih kiranya Engkau hiburkan. Kiranya kekuatan kasih menolong setiap kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang berlangsung, pelayanan kebaktian rumah tangga selanjutnya, juga setiap kegiatan-kegiatan pelayanan yang berlangsung, bahkan kami yang terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau yang memberkati dan menumbuhkan selalu semangat dalam diri kami. Dan inilah doa kami dan segala pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, yang akan kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada saat ini, mari kita angkat pujian kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat Allah yang terkasih, kembalilah dalam aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari dengan belajar mengampuni, sehingga kasih Allah dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan sesama. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.